Halo anak-anak kelas 11 IPA, kita ketemu lagi. Nah, pada pertemuan kali ini masih di bab dinamika rotasi, kita akan bahas materi tentang kesetimbangan benda tegar. Perhatikan ya. Oke, benda apa itu? Ya, di samping itu adalah gambar dari lampu gantung. Ya, perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Coba. Nah, bahan kalau diperhatikan bahan gantungan lampu itu dipilih berdasarkan fungsi dan kemampuannya untuk menahan lampu ya, supaya lampunya nggak jatuh. Ada lampu gantung untuk yang lebih estetis, kadang pakai rantai gitu ya, ada yang pakai besi, ada yang bisa langsung ditempel di plafon gitu ya, macam-macam. Fungsinya untuk menahan lampu supaya nggak jatuh, supaya tetap stay di posisinya, supaya tetap tidak berubah gitu ya. Nah, keseimbangan yang dialami lampu gantung itu ternyata menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar. Nah, ini salah satu contoh penggunaannya. Nah, itu tadi salah satu contoh penggunaan konsep benda tegar gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih benda tegar ini? Nah, benda tegar itu adalah benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Ya, misalkan nih kayak meja, kursi. Mau kamu pukul-pukul meja, kursi, itu kan bentuknya kursi tidak akan berubah. Beda kalau sama plastisin gitu ya, atau air dipindahin tempat aja dia udah berubah. Ya, tapi kalau kesetimbangan benda tegar itu adalah kondisi, situasi, ya, dimana momentum sudut bendanya itu bernilai 0, artinya benda tidak mengalami pergerakan ya, dia bisa tetap seimbang ya. Oke, syarat kesetimbangan benda tegar apa aja ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, artinya maksudnya adalah jika awalnya benda itu diam, ya, benda itu akan cenderung untuk terus diam. Tapi kalau awalnya benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, ya, kecepatannya tetap, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap juga. Suatu benda itu dikatakan setimbang kalau dia memenuhi dua syarat berikut. Coba kita lihat apa aja ya. Nah, yang pertama itu adalah total gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Artinya kalaupun dia benda ditarik ke kanan atau ditarik ke kiri, digantung gitu ya. Nah, posisi semua ini harus setimbang, harus sama. Supaya apa? Supaya benda ini mengalami total gaya yang dialaminya itu adalah 0. Ya, karena kalau total gayanya 0 berarti dia tetap diam toh. Nggak ketarik, nggak kegeret sana, nggak kegeret sini gitu ya. Tapi beda kalau kanan, kiri, atas, bawahnya ada sedikit berbeda tarikannya, tenaganya, maka dia tidak akan 0. Sigma itu penjumlahan ya. Jumlah gayanya, F itu gaya, jumlah gayanya tidak sama dengan 0. Pasti akan ada, entah itu positif, negatif, tergantung arahnya kemana. Nah, lalu juga seperti yang Ibu bilang kemarin, ini berhubungan dengan torsi ya. Artinya kayak orang yang main jungkat-jungkit, kalau ingat video pembelajaran yang Ibu kasih kemarin, ya, sebelah sigma tau ini harus sama dengan 0, harus seimbang ya, antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri ya, supaya dia tidak jomplang. Nah, konsep-konsep dasar ini itu juga diterapkan di dalam beberapa aspek teknologi ya, kehidupan kita. Nanti kita tengok apa aja sih yang biasa menggunakan konsep-konsep benda tegar seperti ini. Oke, nah sebelumnya untuk bicara tentang gaya dan berat, kita akan ketemu yang namanya gaya normal dan juga gaya berat. Nah, segala bentuk benda ya, massa benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi itu kita sebut sebagai berat ya. Berat itu adalah massa benda yang dipengaruhi dengan gaya gravitasi ya. Dia satuannya adalah Newton, kalau massa satuannya adalah kilogram. Nah, ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu gaya yang letaknya tegak lurus dengan permukaan, jadi dilihat dari permukaannya
Ya, tetapi kalau gaya berat itu selalu lurus ke bawah. Kenapa lurus ke bawah? Karena dipengaruhi gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kan selalu mengarah ke poros bumi. Ya, nah maka gaya gravitasi ya selalu ke bawah. Mau bagaimanapun dia pasti ke bawah. Diperhatikan. Yang pertama pola datar ya, bendanya kayak di atas meja gitu ya, ada benda. Untuk benda yang di atas meja pasti gaya beratnya ya pasti ke bawah. Nah, gaya normal dilihat. Karena bendanya mendatar, kita lihat harus 90 derajat sih. Ya, gaya normal itu selalu 90 derajat. Maka gaya normalnya, nah pas. Nah, kalau begini lurus nih. Gaya beratnya itu sama dengan gaya normal. Ya, atau kalau kita mau bilang penjumlahan gaya yang terjadi di sumbu Y ini adalah, gitu ya, kita lihat. Atas misalkan atas kita kasih negatif kemarin ya, yang ke bawah kita kasih positif, berarti W dikurangi N sama dengan 0 gitu ya. Nah, pindah ruas yuk biar nggak ada negatifnya, ya udah W sama dengan N seperti itu. Ya. Nah, tetapi beda kalau kondisinya miring begini. Gaya berat selalu ke bawah, perhatikan. Tetapi garis normal itu tegak lurus dengan bidang. Perhatikan. Ya, ini kalau bendanya digantung ini, nah kayak di plafon gitu ya, lampu ya. Gaya normalnya ya sebentar, oh maaf, ini maksudnya adalah ditempel di tembok ya, ditempel di tembok. Nah, berarti gaya berat ya tetap ke bawah, tetapi gaya normal lihat 90 derajat ya ke sebelah kiri karena temboknya ada di sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, kalau gaya normal itu lebih besar ya dari gaya beratnya, ya maka bendanya akan tetap terangkat. Tetapi kalau gaya normal itu lebih kecil ya dari bendanya, misalkan ada tas di sini 50 kg, berarti gaya beratnya berapa? 500 Newton ya, karena kalau kita lihat gravitasinya 10 kalikan jadi 500 Newton. Kalau gaya angkat kamu ya kamu cuma punya tenaga 20 Newton, kira-kira bisa ngangkat ini enggak? Atau kamu cuma punya gaya 100 Newton, kamu bisa angkat tas ini enggak? Ya enggak bisa, karena apa? Gaya berat dia adalah 500. Tetapi kalau gaya angkat kamu atau gaya normal kamu lebih besar dari ini, kamu akan bisa angkatnya. Artinya tali akan terus kuat untuk digantungkan. Ya, misalnya yang digantungkan apa? Lampu gantung. Ya, berarti talinya masih kuat. Berarti cari tali atau bahan-bahan itu yang kuat untuk menahan. Ya, karena apa? Ya kalau tali rafia untuk gantungin lampu kristal ya nggak kuat lah ya. Karena apa? Kekuatan tegangan dia itu lebih kecil daripada berat si lampu kristal. Konsepnya yang seperti ini tadi. Gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis kesetimbangan. Oke, ada yang namanya kesetimbangan stabil ya, berarti terjadi kalau bendanya diberikan gaya, dia akan berubah, tapi dia akan balik lagi ke posisi yang semula. Berbeda kalau yang kesetimbangan yang labil. Namanya labil berarti sering berubah ya. Nah, sama kayak tadi, kalau diberikan suatu gaya, dia mungkin akan bergeser ya, akan goyang gitu ya, tapi dia nggak balik lagi ke posisinya, bahkan entah lari kemana. Kalau ini tadi kan masih stay di tempatnya asli gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada 3 jenis kesetimbangan ya. Ini yang labil tadi ya, ini yang stabil. Labil itu galau ya, nggak jelas gitu, suka berubah. Kalau stabil ya stay, dia tahu di mana dia harus ada gitu ya. Nah, yang satunya adalah netral. Netral ya tidak kemana-mana ya. Oke, kita tengok kesetimbangan labil itu, misalkan contohnya kelereng yang diam ya di mangkok setengah lingkaran. Nah, ketika diberi gangguan sedikit kita dorong dia, ya dia pasti akan gelinding ke sini. Entah habis itu gelinding kemana lagi kita nggak tahu. Tapi kalau yang stabil, mau kita goyang-goyang ini mangkoknya ya, kita kasih gangguan, dia akan muter-muter di sini aja, terus balik lagi deh ke sini kalau udah diam. Kalau udah kita diamkan. Gitu. Nah, kesetimbangan titik berat benda.
beberapa hal juga kita pikirkan juga berdasarkan dimensi bendanya. Kadang dimensi itu adalah apa ya, wujud bendanya, ya, itu sangat mempengaruhi. Contohnya kita lihat, kita itu mengenal ada yang namanya benda 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, kita bahas satu-satu. 1 dimensi, maksudnya apa? Benda 1 dimensi ini benda yang cuma punya 1 besaran panjang. Dia cuma punya panjang doang, ya. Contohnya garis, tiang, kayak gitu kan, dia cuma punya panjang doang. Nah, kalau benda yang 2 dimensi, itu dia punya 2 besaran panjang. Apa aja? Ya, ada panjang, ada lebar. Makanya di sini biasanya dia ada yang namanya luas. Ya, panjang kali lebar. Benda ini pasti punya luas. Bangun datar, mau itu segi 3, mau segi 4, mau segi 5, yang penting dia bangun datar. Ya, kalau ini cuma punya panjang doang. Nah, satu lagi nih, kalau 3 dimensi berarti dia punya 3 besaran panjang. Ada apa aja? Ada panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya ini berhubungan dengan volume. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Seperti itu. Contohnya apa? Bangun ruang. Yang ini udah ada ruangnya, kalau ini masih datar. Tahu ya bedanya ya? Nah, konsep kesetimbangan benda tegar ini juga sangat dibutuhkan untuk kalian-kalian yang nanti mau kuliah di jurusan sipil, arsitek, kayak gitu ya, atau DKV ya. Konstruksi jembatan ini nggak pernah lepas dari yang namanya mekanika. Ya, kesetimbangan di mana berapa beton ini bisa menahan, di mana saja titik-titik harus ada tiangnya. Ya, ketika kalian mau buat jembatan atau buat jalan tol dengan desain yang melingkar tapi dia model jembatan layang, di mana kalian harus letakkan penyangganya, berapa besar sudutnya. Jadi kita mempelajari itu bukan untuk kita pakai kalau kita naik motor terus kita ukur berapa saya harus belok gitu kan ya, berapa derajat saya harus belok, enggak. Tapi ini lebih untuk perancang jalan gitu ya. Ketika kamu bikin jalan dengan beloknya sangat curam, kira-kira membahayakan tidak gitu kan ya. Ketika kamu mau bikin jalan di daerah pegunungan, kira-kira kamu bisa lurus atau harus memutar puncak gunung ya, misalkan ada lembah, ada apa, kenapa jalan itu berbelok-belok, kamu pernah mikir ada alasannya enggak? Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya, dari banyak faktor ya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kesetimbangan titiknya ini, titik beratnya gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh konstruksi jembatan. Ini yang sangat sederhana. Ibu tidak akan kasih secara detailnya seperti apa, tidak. Ya, paling tidak kalian tahu nanti pemanfaatannya dalam dunia nyata itu seperti apa. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau ambil jurusan seperti ini. Nah, berikutnya adalah tentang pemasangan kerangka atap. Memang sih Bapak tukang itu sudah berpengalaman gitu ya, tapi sebenarnya ya, perhitungan yang presisi, perhitungan yang benar tentang meletakkan di manakah poros-porosnya, saya harus pakai konsep segitiga atau segi 4 di sini ya, itu mempengaruhi kekuatan bangunan. Kalau beda 1 cm, 1 mili, atau bahkan 1 meter kamu letakkan poros-porosnya ini ya, bisa jadi daya tahan bangunan yang kamu buat itu nggak bertahan lama. Sering ya ada kasus bangunan baru tapi udah roboh, baru 3 bulan dibangun tapi udah reot gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena perhitungannya ada yang salah gitu ya. Maka harus berhati-hati, apalagi kalau ini berurusan dengan publik ya, ruang publik ya, kayak sekolah, pasar gitu. Itu harus sangat hati-hati karena korban jiwanya bisa banyak yang ditimbulkan kalau kamu salah perhitungan, sepelein gitu ya. Nah, bisa merugikan banyak hal ya. Masih dengan konstruksi bangunan ya, kalau mau dilihat lagi, perhatikan mutu bangunannya, detail bangunannya ya, apa saja penopangnya. Kira-kira kalau saya mau buat dengan kualitas seperti ini, saya mau yang bangunan seperti ini, saya butuh bahan dasarnya apa saja. Nah, sama kayak memasak ya, pilih bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan, karena nggak setiap bahan itu punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing ya.
perpaduan campuran semen, pasir juga itu mempengaruhinya. Jadi nggak hanya asal dicampur-campur yang penting kokoh gitu, enggak ya. Karena kalau hanya asal campur-campur ya itu tadi, bisa jadi bangunan yang dihasilkan miring atau tangga yang kamu buat itu nggak kuat gitu ya, sudutnya tidak pas, penopangnya tidak pas, maka akan bisa roboh atau mencelakai orang atau bikin orang tergelincir, bisa saja seperti itu. Nah, salah satu yang dipakai di sini adalah konstruksi tahan gempa, bangunan tahan gempa. Nah, di daerah kepulauan, daerah Jepang, daerah Taiwan, daerah mana ya, ya pulau-pulau kecil yang di situ itu sering banget terserang gempa. Maka di sana itu konstruksi bangunan itu benar-benar sangat diperhatikan. Ya, bayangkan aja kalau sering gempa macam mana. Ya, tapi dengan perkembangan terus berkembangnya hal-hal seperti ini, maka mereka menciptakan bangunan tahan gempa. Ya, bangunan tahan gempa yang mereka buat biasanya konstruksinya sederhana, dia square ya bentuknya, bentuk-bentuk kerangkanya, lalu ada bandul di bawahnya. Ini untuk menjaga kesetimbangan supaya ketika ada goncangan, ketika ada apa goyang-goyangan, ya dia tidak rusak, dia tidak pecah gitu. Nah, contohnya ini juga contoh cara penggabungan kerangka-kerangkanya ya. Ketika kalian belajar arsitek, ketika kalian belajar hal-hal seperti ini, bukan maksudnya kalian jadi tukang, tapi kalian jadi kontraktor, jadi yang ngontrol kira-kira pekerjaan tukangnya tuh sudah pas atau belum gitu ya, konstruksinya sudah pas atau belum gitu ya. Nah, ini salah satu contoh konstruksi tahan gempa. Ini simulasinya ya, jadi akan lebih aman untuk gedung-gedung itu bentuknya simetris gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali gedung-gedung yang tidak simetris. Kalau untuk daerah-daerah yang rawan gempa, sangat disarankan untuk bentuk bangunannya seperti ini. Ya walaupun tidak kembar, tapi paling tidak konsep kerangka bangunan itu penting. Ya, ini ada macam-macam struktur rangka, nanti bisa dibaca ya. Kalian akan lebih, semakin kalian mendalami akan semakin bikin penasaran gitu ya. Nah, yang ini, kalau yang tadi kita bicara tentang bangunan tahan gempa, ya gimana biar bangunan itu bisa tahan. Kalau ini bangunan-bangunan yang unik, tapi ini juga makin berkembang dan makin banyak variasinya. Sebisa mungkin ini diterapkan di daerah yang minim gempa ya, minim lempeng-lempeng bumi yang bergeser terus gitu ya. Oke, setiap bangunan pasti memiliki titik berat tertentu. Kita bisa membuat simetris seperti ini, asimetris ya, karena tidak simetris, pasti ada porosnya. Ya kan, pasti ada porosnya. Nah, poros itu tempat letak titik beratnya. Ini pun, pasti ada kesetimbangan di antara mereka. Ya, walaupun mereka dipuntir-puntir, pasti ada kesetimbangan di antaranya. Atau konstruksi yang ini. Nah, ini kompleks sekali ya, karena kita agak susah untuk menemukan di mana letak titik poros beratnya. Kalau yang ini justru lebih gampang, yang gambar pertama tadi. Tapi untuk gambar yang terakhir muncul ini sepertinya menurut Ibu sendiri agak lebih sulit untuk kita tentukan di mana kira-kira letak porosnya. Poros kekuatan dia ada di sebelah mana gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bangunan yang setiap lantainya bisa berputar, ya. Jadi ya porosnya pasti sudah di tengah kalau ini jelas. Yang sangat menarik adalah bagaimana dia tetap membuat bangunan ini tetap seimbang walaupun bentuknya tidak seragam. Ya, walaupun bentuknya bergoyang. Ya, bayangkan ketika satu lantai berputar, ya bahkan bisa sampai seperti ini. Ini setiap lantai, semua lantainya berputar nih, ya. Wow, saya membayangkan apa yang ada di dalamnya itu di luar jangkauan saya sih. Sangat rumit sepertinya dalamnya ya. Konsepnya hebat sekali ini perancangnya. Ya, masih dengan benda asimetris ya. Indonesia juga udah punya banyak gedung-gedung yang tidak simetris ya, asimetris gitu ya. Kayak keong emas yang di Taman Mini gitu ya. Nah,
ini konsep-konsep bangun ruang sebenarnya, konsep dasarnya geometri sebenarnya yang dipakai di sini gitu kan ya. Oke, itu perhatikan. Sebenarnya hampir semua itu menggunakan konsep geometri yang dipadu-padankan. Begitu. Nah, kita keluar lagi gambar seperti ini. Perhatikan nih, kelihatan ya porosnya ya. Nah, porosnya ada di tengah. Struktur agar gedung ini tetap berdiri dengan kokoh, para insinyur menanamkan 490 tiang pancang dengan kedalaman sampai 20-30 meter. Nah, menarik lagi ini kalau bangunannya di darat ya. Menarik lagi kalau bangunannya di laut, bikin jembatan Suramadu gitu kan. Gimana itu masang tiang-tiangnya ya? Nah, nanti Ibu akan informasikan di pertemuan kita selanjutnya ya. Bagaimana membuat bangunan ketika kondisinya di bawah air gitu ya. Sangat menarik sebenarnya. Oke, kalian nanti bisa baca masing-masing. Ya, kita mulai bahas ya konsep dasar menentukan titik berat untuk benda satu dimensi. Ya, setiap benda itu kan punya panjang. Ya, panjang. Di sini kita akan menggunakan konsep X0 Y0. Artinya apa? Kita lihat titik berat itu dengan koordinat kartesius. Ya, kita lihat secara koordinat kartesius bagaimana. Nah, untuk contoh-contoh soalnya Ibu akan demonstrasikan di video berikutnya ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini untuk yang satu dimensi ini biasanya penerapannya itu ada di konstruksi tulang-tulang bajanya yang tadi ya, di konstruksi bangunan-bangunan yang bagian-bagian kerangkanya ya. Kalau benda dua dimensi ini dia cenderung ada di benda-benda nggak cuma di dinding, nggak cuma di atap ya. Nah, kalau dua dimensi tadi kan ada panjang kali lebar gitu ya. Nah, maka ya di sini yang berpengaruh adalah luas daerah dari benda tersebut. Oke, contohnya nih misalkan memadukan antara benda yang persegi square dengan yang triangle segitiga dipadukan, berarti bagaimana nanti letak titik beratnya akan ada di sebelah mana kira-kira? Ya, porosnya akan ada di mana? Ya, lempengan atap, dinding, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk benda yang tiga dimensi berarti punya volume ya, punya ruang di dalamnya ya. Nah, bisa juga untuk tiang, tapi tiang berongga juga itu juga butuh perhitungan, gitu ya. Oke, itu tadi untuk benda-benda yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Intinya kita harus pecah satu per satu, baru kita bisa perhitungkan karena setiap benda itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, kalau yang sekarang itu untuk benda yang menggantung. Benda yang digantungkan itu bisa kayak tadi, contohnya lampu gantungnya, bisa juga lukisan yang ada di dinding rumah kalian itu digantungkan gitu ya. Nah, konsep inilah yang nantinya akan digunakan. Ya, konsep persamaan alfa, beta, di sini ada gamma ya, 90 ini gamma. Ya. Oke, alfa, beta, gamma. Jadi untuk menemukan berapa tegangan tali yang dibutuhkan, begitu ya. Nah, kita pakai persamaan seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas kalian perlu tahu dulu ini. Oke, sudut-sudut yang terbentuk di antara ini itu sangat wajib kalian tahu. Ingat lagi berapa besar beta di sini? Di sini ada 90. Kenapa 90 nih? Siku-siku ada garis bantu nanti di situ ya. Nah, ini 90, ininya berapa tadi? Biasanya di dalam soal akan memberikan beberapa informasi tapi tidak secara belak-belakan gitu ya. Maka kalian masih harus ingat materi tentang sudut berseberangan dalam, sudut berseberangan luar ya, materi kelas 7 kalau nggak salah sih. Ya. Nah, sudut kira-kira di sini sama dengan daerah sini. Daerah sini sama dengan daerah sini, seperti itu ya.
Nah, ini adalah nilai sinus kosinus tangen, nilai trigonometri dari sudut yang nantinya juga akan kita gunakan di dalam konsep untuk menghitung benda yang menggantung. Seperti itu. Oke. Masih ada penasaran? Iya, penasaran ya, karena contoh-contoh soalnya secara matematis belum Ibu sampaikan ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya tentang di contoh-contoh soalnya. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa lagi.